Oke, minta waktunya sebentar teman-teman. Sebelumnya selamat siang Bapak Eko Suroso MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologistik, dan selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, semoga kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan semangat dalam menjalankan aktivitas, dan semoga itu akan bernilai ibadah untuk kita semua. Oke teman-teman, kita berangkat ke kampus ini tidak hanya untuk mendengarkan teman-teman, melainkan kita harus bergerak, berproses dan berpikir bersama untuk menuju sebuah perubahan. Teman-teman di sini tentunya ingin berubah, bukan? Sebelum membuka presentasi pada siang hari ini, saya punya dua pantun. Oke. Menjenguk mertua yang sedang batuk, pulangnya mendapat ketan. Jangan tidur dan jangan ngantuk, mari fokus kita dengarkan. Kemudian anak ayam namanya Itik. Itik lari karena dikejar teman-teman yang tampan dan cantik. Mari kita mulai belajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, di sini saya Hovifatul Zulia dengan NIM Akhir 23 tentunya akan membahas materi terkait psikolinguistik. Saya mengambil psikolinguistik dari buku Psikolinguistik Abdul Hai. Tentunya psikolinguistik ini kemarin bahkan minggu kemarin sudah dibahas oleh teman-teman semua yang ada di sini, betul? Oke, lanjut saja ya. Di sini ada pendahuluan. Oke. Sebelum kita mengenal psikolinguistik, kita harus mengenal apa itu psikologi dan apa itu linguistik. Ada yang tahu mungkin apa itu psikologi dan apa itu psikolinguistik? Enggak, Bu. Psikologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psiche dan logos. Psiche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, pikiran, mental manusia. Kemudian ada linguistik. Linguistik tentunya kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa jawab apa itu linguistik? Ya, Mbak Andi coba. Ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Iya, betul sekali. Linguistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kaidah kebahasaan atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari antara bahasa dengan perilaku manusia. Bagaimana bahasa itu mengetahui perilaku manusia. Contohnya, dengan psikolinguistik kita dapat mengetahui bahwa orang itu sedang marah, orang itu sedang senang, orang itu sedang happy, bahkan orang itu sedang sedih. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada macam-macam bentuk psikolinguistik. Yang pertama ada psikolinguistik teoritis, yang kedua ada psikolinguistik perkembangan, yang ketiga ada psikolinguistik sosial, kemudian yang keempat ada psikolinguistik pendidikan, yang kelima ada psikolinguistik neurologi, dan yang keenam ada psikolinguistik terapan. Yang pertama ada psikolinguistik teoritis. Psikolinguistik teoritis adalah sebuah psikolinguistik yang berkaitan dengan proses gejala mental yang berkaitan dengan proses kognitif. Di dalam psikolinguistik ini terdapat 5 rancangan. Yang pertama ada rancangan fonetik, yang kedua ada rancangan pilihan kata, yang ketiga ada rancangan sintaksis, yang keempat ada rancangan wacana,
intonasi. Kita istirahat sebentar karena sedang ada. Ya, izin melanjutkan teman-teman. Di sini ada macam-macam bentuk psikolinguistik. Yang pertama ada psikolinguistik teoritis. Tadi sudah dijelaskan bahwa psikolinguistik teoritis ini berkaitan dengan proses-proses mental yang berkaitan dengan sistem kognitif. Di dalam psikolinguistik teoritis terdapat 5 rancangan. Yang pertama tadi ada rancangan fonetik, yang kedua ada rancangan pilihan kata, yang ketiga ada rancangan sintaksis, keempat ada rancangan wacana, dan yang kelima ada rancangan intonasi. Rancangan fonetik ini berkaitan dengan bagaimana sistem kognitif atau otak itu mengatur bunyi-bunyi bahasa sebelum menghasilkan sebuah kata. Jadi ketika kita akan mengatakan sesuatu, maka sistem di dalam otak itu sudah merancang bunyi-bunyi apa saja yang akan dikeluarkan. Contohnya, ketika kita akan mengatakan kata sayang, maka secara otomatis di dalam otak itu akan muncul bunyi S, A, Y, A, E, D dan seterusnya. Ketika kita akan mengucapkan kata makan, maka di dalam sistem otak secara otomatis juga merangkai bunyi-bunyi M, A, K, A, N seperti itu. Kemudian yang kedua ada rancangan pilihan kata. Rancangan pilihan kata berkaitan dengan bagaimana sistem otak memilih kata-kata sesuai dengan apa yang kita rasakan. Contohnya, ketika kita merasakan lapar, di dalam sistem otak itu memiliki beberapa pilihan kata. Contohnya kita mengatakan lapar, makan yuk. Tuh. Kemudian ada juga teman-teman di sini mungkin ketika merasakan lapar sering mengajak teman-temannya untuk membeli makanan. Contohnya GoFood yuk, GoFood seperti itu. Ada beberapa pilihan. Contohnya kita bisa mengatakan makan yuk, kemudian GoFood yuk, atau mie ayam yuk, bakso yuk, dan lain sebagainya. Kemudian ada rancangan sintaksis. Rancangan sintaksis di sini adalah bagaimana otak itu merangkai kata-kata menjadi baik. Ketika sistem otak sudah memiliki beberapa pilihan kata, maka kita akan mengucapkannya dengan kalimat yang baik. Contohnya di dalam otak itu sudah merangkai kata you love I, maka kita tidak mungkin mengucapkan kata you love I, tetapi kita akan mengatakan kata I love you seperti itu. Kemudian ada rancangan wacana. Rancangan wacana berkaitan dengan bagaimana sistem otak itu merancang kata menjadi kalimat yang utuh atau kalimat yang baik. Kemudian yang terakhir ada rancangan intonasi. Rancangan intonasi itu berkaitan dengan nada atau tinggi rendahnya ketika kita menghasilkan suatu bahasa. Contohnya kata makan itu jelas berbeda ketika diucapkan dalam nada tinggi dan nada rendah. Nada tinggi contohnya makan, tetapi ketika kita mengucapkan kata makan dengan nada rendah itu akan berbeda. Makan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua ada psikolinguistik perkembangan. Psikolinguistik perkembangan di sini berkaitan dengan pemerolehan bahasa pada anak-anak. Ketika mereka balita mungkin atau ketika mereka masih mengalami masa kanak-kanak, mereka akan mengalami perkembangan suatu bahasa. Karena mereka semakin dewasa akan semakin bisa merasakan sesuatu. Contohnya ketika mereka merasa sedih, mereka menangis. Ketika mereka merasa sakit, mereka teriak, dan lain sebagainya. Kemudian ada psikolinguistik sosial. Psikolinguistik sosial di sini berkaitan dengan bagaimana sistem bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Kemudian ada psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan di sini berkaitan dengan pemerolehan bahasa di dalam suatu sistem pembelajaran. Bagaimana anak-anak belajar berbicara, bagaimana anak-anak belajar mendengarkan, bagaimana anak-anak belajar menulis, dan bagaimana anak-anak
belajar untuk menyimak suatu pembelajaran seperti itu. Kemudian ada psikolinguistik neurologi. Psikolinguistik neurologi berkaitan dengan pembelajaran bahasa dengan sistem yang ada di otak. Jadi ketika otak mengalami cedera itu akan berpengaruh terhadap bahasa. Kemudian ada psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan di sini berkaitan dengan penerapan dari 5 poin psikolinguistik di atas. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada sejarah psikolinguistik. Yang pertama ada psikologi dalam linguistik. Jadi psikolinguistik ini berawal dari adanya pakar linguistik yang tertarik kepada pakar psikologi. Kemudian ada juga pakar psikologi yang berkecimpung di dalam teori linguistik. Kemudian muncullah kerjasama antara pakar linguistik dan pakar psikologi yang saat ini kita pelajari. Muncullah teori psikolinguistik. Adapun menurut Arbi yaitu Van Humboldt merupakan pakar linguistik berkebangsaan Jerman yang mengkaji bahasa dengan pemikiran manusia. Kemudian ada juga bapak linguistik kita atau yang kita kenal dengan sebutan Ferdinand de Saussure, yang selalu mengungkapkan apa itu bahasa dan bagaimana keadaan bahasa di dalam otak. Kemudian yang ketiga ada Edward Sapir, merupakan pakar linguistik dan pakar antropologi yang mengatakan bahwa psikologi itu sudah diikutsertakan dalam kajian berbahasa seperti ini. Kemudian yang kedua ada linguistik dalam psikologi. Linguistik dalam psikologi maksudnya adalah adanya teori linguistik di dalam teori psikologi. Menurut ahli ataupun ahli yang melakukan sebuah kajian mengenai adanya teori linguistik di dalam psikologi, yaitu contohnya ada John Dewey, merupakan pakar psikologi berkebangsaan Amerika yang mengkaji bahasa anak-anak dengan prinsip-prinsip linguistik. Dan adapun Paul Balder merupakan pakar psikologi berkebangsaan Jerman yang mengungkapkan adanya 3 fungsi bahasa manusia. Yang pertama sebagai penerima, yang kedua sebagai pengirim, dan yang ketiga sebagai apa yang dibicarakan. Kemudian ada Juan, merupakan ahli psikologi berkebangsaan Jerman yang menyatakan bahasa adalah sebuah alat yang mengungkapkan sebuah perasaan. Kemudian ada kerjasama psikologi dan linguistik. Jadi kerjasama psikologi dan linguistik itu sudah berkembang sejak tahun 1860. Adapun dalam buku psikolinguistik karya Hairil Anwar, dia mengatakan bahwa ilmu psikologi itu tidak dapat hidup tanpa adanya ilmu bahasa. Kemudian psikologi sebagai disiplin mandiri. Psikologi sebagai disiplin mandiri yaitu berkaitan dengan bagaimana manusia itu menerima simbol-simbol linguistik. Adapun menurut George bahwa ia mengatakan bahwa kelahiran disiplin psikolinguistik itu tidak dapat dikalahkan karena para pakar psikologi lama menyatakan bahwa otak manusia itu menerima simbol-simbol linguistik. Kemudian di sini ada 3 generasi dalam psikolinguistik. Yang pertama ada psikolinguistik generasi pertama yang diwakili oleh Tessa Beok dan C. Osgood.
psikolinguistik generasi kedua dan ada psikolinguistik generasi ketiga. Oke, di sini kita memasuki bab bahasa dan berbahasa. Hakikat bahasa. Para pakar linguistik mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Adapun Haier pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa pada bagian utama dari hakikat bahasa di atas, bagian tambahan adalah menyatakan fungsi. Jadi pada hakikat berbahasa juga menyampaikan sebuah fungsi. Apa itu fungsi bahasa? Fungsi bahasa yaitu sebagai alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bertukar cerita, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian ada asal-usul bahasa menurut B. Condillac. Seorang filsuf asal Prancis berpendapat bahwa bahasa itu muncul dari teriakan dan gerakan tubuh yang bersifat naluriah yang dipicu oleh perasaan atau emosi yang mendalam. Jadi bahasa itu muncul ketika kita meluapkan sebuah perasaan atau sebuah hal yang apa yang kita rasakan. Contohnya, ketika kita merasa sakit, kita akan berteriak, aduh. Itu bisa disebutkan sebagai bahasa ketika kita sakit. Kemudian ketika kita menangis, itu adalah ungkapan dari perasaan hati dan sedih seperti itu. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi bahasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa merupakan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pikiran, menyampaikan informasi, bertukar cerita, berbicara satu sama lain, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dalam lingkungan sosial masyarakat. Kemudian ada struktur bahasa. Struktur bahasa itu berkaitan dengan hubungan antara unsur-unsur dalam satuan bicara seperti hubungan fonem dengan fonem dalam suatu kata, kemudian antara kata dengan kata dalam frasa, kemudian atau antara frasa dengan frasa dalam suatu kalimat. Oke, di sini ada hubungan berbahasa, berpikir dan berbudaya. Apakah berbahasa itu mempunyai hubungan berpikir dan hubungan dengan berbudaya? Ya, tentunya di antara ketiganya itu saling berkaitan ya teman-teman. Karena ketika kita berbahasa, tentunya kita akan secara otomatis melakukan proses pemikiran. Apakah ada di sini teman-teman yang ketika berbahasa itu tidak menggunakan pikiran? Tidak, pasti kita akan berpikir. Dan ketika kita berbahasa dan berpikir, maka itu akan memperkenalkan budaya kita. Contohnya, ketika kita berbahasa dan berpikir baik, atau ketika kita berbahasa santun, ketika kita berbahasa sopan, itu akan mencerminkan kebudayaan yang kita punya. Apakah ketika kita berbahasa santun dan berbahasa baik itu akan mencerminkan budaya yang buruk? Tidak. Jadi hubungan berbahasa, berpikir dan budaya itu saling berkaitan. Ketika kita berasal dari budaya yang baik, budaya yang bersih, budaya yang sehat, maka secara otomatis bahasa dan pikiran kita juga akan mengikuti seperti itu. Kemudian selanjutnya ada teori pembelajaran dalam psikologi. Saya mengambil dua teori. Di sini ada teori stimulus respon dan ada teori kognitif. Yang pertama, teori stimulus respon memiliki dasar pandangan bahwa perilaku itu
termasuk perilaku bahasa bermula dengan adanya stimulus yang menimbulkan respon. Jadi ketika kita berbahasa itu karena adanya sebuah stimulus, kemudian kita merespon stimulus tersebut. Kemudian ada juga teori kognitif. Teori kognitif itu adalah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana pengalaman mempengaruhi persepsi. Ini dapat kita lihat dalam contoh sehari-hari ya teman-teman, di mana itu persepsi itu mempengaruhi perilaku. Contohnya yaitu ketika kita melihat seseorang, ketika kita belum mengenal seseorang, ketika kita melihat seseorang itu judes, cuek, tidak menyapa, maka persepsi yang akan timbul itu persepsi yang seperti apa? Persepsi yang buruk tentunya. Berbeda ketika kita sudah mengenal orang tersebut, ketika kita sudah berjalan bersama orang tersebut, berkegiatan bersama orang tersebut, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Iya, betul sekali. Kemudian ada neurologi bahasa, yaitu ada fungsi kebahasaan otak. Sudah dikemukakan bahwa kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang-orang yang tidak ginjal. Kemudian hemisfer kiri disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa, dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer dominan secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang atau superior atau inferior. Di sini ada aspek neurologi bahasa, teori lokalisasi atau lazim juga disebut dengan pandangan lokalisasi atau localization view. Berpendapat bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan di daerah Broca dan daerah Wernicke. Ini adalah gambar. Yang depan adalah daerah Broca kalau tidak salah, dan yang belakang adalah daerah Wernicke. Ini adalah penjelasan dari gambar otak yang tadi ya. Jadi gambar tersebut menunjukkan area di otak yang mengendalikan berbagai fungsi. Yang pertama ada wilayah hand and writing terkait dengan pengendalian tangan, sedangkan speech and face mengatur saraf yang berhubungan dengan ucapan. Kemudian ada area auditory memproses bahasa lisan, terutama dari telinga kanan, dan taktil mengolah informasi dari kulit dan tangan kanan. Kemudian ada wilayah visual yang bertanggung jawab untuk memproses bahasa tulis. Kemudian ada di tepi terdapat area frontal, parietal, occipital, dan temporal yang tidak berpengaruh pada proses berbahasa. Kemudian di sini ada aspek neurologi bahasa, yaitu ada otak wanita. Ada penelitian dalam neurologi yang menunjukkan bahwa otak wanita itu memiliki keunggulan dalam berbagai aspek. Penelitian ini menunjukkan bahwa otak wanita berfungsi secara berbeda dan dalam beberapa hal. Perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi wanita karena otak wanita itu yang pertama lebih seimbang, kedua wanita itu lebih tajam, dan yang ketiga otak wanita itu lebih selektif. Otak wanita itu lebih seimbang kita bisa lihat ketika wanita itu memiliki koneksi yang lebih baik. Contohnya wanita itu dapat melakukan berbagai pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya mereka dapat mencuci baju, membersihkan rumah, dan juga mungkin kegiatan yang lain ya. Kemudian ada otak wanita itu lebih tajam. Sepakat atau tidak? Karena wanita.
Otak wanita itu lebih tajam, otak wanita itu lebih peka, karena sering kita jumpai ya teman-teman, mereka mampu mengenali orang-orang yang sedang sedih, sedang senang, kemudian sedang tidak baik-baik saja ya. Contohnya ketika kita berbicara dengan satu sama lain, ketika teman kita tidak merasakan senang, maka respon atau ekspresi mereka akan kelihatan berbeda, dan itu biasanya wanita dapat mengenali hal-hal seperti itu. Kemudian insting wanita juga kuat ya teman-teman. Biasanya ketika merasakan pasangannya itu mempunyai sikap yang berbeda, maka mereka itu akan berpikir hal-hal yang kurang baik terhadap pasangannya seperti itu. Biasanya disebut katanya instingnya kuat seperti itu dan terbukti. Dan yang ketiga ada otak wanita itu lebih selektif. Wanita itu selektif teman-teman dalam hal apapun. Mereka memilih pasangan pun selektif, memilih yang banyak duit, tampan, rajin dan lain sebagainya. Itu bukan matre ya teman-teman, tapi itu selektif. Iya, betul sekali. Kemudian di sini ada aspek neurologi bahasa yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan otak membaca dengan kedua belah otak. Dalam psikologi, banyak orang percaya bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang sudah ada sejak lahir, yang berarti kecerdasan tersebut sudah tertanam dalam otak manusia. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa otak anak dapat dilatih untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Ya, benar sekali teman-teman, bahwa otak itu merupakan warisan atau kecerdasan itu sudah ada sejak lahir. Adapun hadis, menurut hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau sudah berakal. Kemudian, namun walaupun kita dilahirkan dalam kecerdasan, kita harus tetap mengembangkan otak kita. Tentunya kita sebagai muslim di sini harus senantiasa berkembang. Kita mengembangkan ilmu, kita harus terus berusaha untuk menambah ilmu ataupun relasi, seperti yang hadis yang pernah kita dengar ya. Kalau ini fardhu ala muslim wal muslimah, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim perempuan dan muslim laki-laki, atau kebalik ya. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya ada pembahasan hewan. Disebutkan bahwa perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse atau hewan bukan hanya terletak pada besar dan beratnya otak itu, melainkan juga pada fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang bersifat manusiawi, sedangkan pada otak hewan tidak ada, karena ketidakadaan fungsi-fungsi manusiawi, maka hewan-hewan tersebut tidak dapat berbicara atau berbahasa. Atau ada di sini teman-teman yang pernah bertemu dengan hewan yang bisa berbahasa? Ada. Hewan apa? Burung. Oh iya, burung. Iya ya. Oke, di sini ada gangguan berbahasa ya. Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Jadi, kemampuan bahasanya itu terganggu. Gangguan berbahasa itu atau gangguan berbicara itu meliputi seperti gangguan pada
kemudian gangguan pada akibat multifaktorial, dan gangguan psikogenik. Gangguan mekanisme berbicara itu gangguan yang terjadi pada alat-alat yang kita gunakan untuk berbicara atau untuk menghasilkan suara. Kemudian gangguan akibat multifaktorial itu berkaitan dengan ketika kita kesulitan berbicara atau ada seseorang yang diam saja seperti itu. Kemudian ada gangguan psikogenik adalah gangguan yang berlainan dengan jiwa seperti itu. Kemudian ada pemerolehan bahasa dan beberapa hipotesis. Di sini pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang terjadi di otak anak saat mereka mendapatkan bahasa pertama dan bahasa ibu mereka. Pemerolehan bahasa terkait dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkaitan dengan bahasa kedua. Ada beberapa hipotesis yang berkaitan dengan masalah pemerolehan bahasa tersebut, yaitu hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, dan hipotesis kesemestaan kognitif. Kemudian di sini ada pemerolehan sintaksis. Pakar pemerolehan bahasa berpendapat bahwa proses-proses penguasaan sintaksis dimulai ketika anak mulai menggabungkan dua kata atau lebih sekitar usia 2 tahun. Oleh karena itu, tahap holofrasis dianggap tidak berhubungan dengan perkembangan sintaksis. Namun, Clark pada 1977 dan Berman pada tahun 1977 berargumen bahwa tahap holofrasis dapat memberikan wawasan tentang perkembangan sintaksis. Dengan demikian, sebaiknya tahap ini dimasukkan dalam teori pemerolehan sintaksis. Ini contohnya adalah ketika anak menginginkan sesuatu. Biasanya anak pada umur sekitar 2 tahun itu hanya bisa berbahasa mama, mama. Itu yang berarti anak tersebut menginginkan suatu barang atau apapun yang mereka inginkan. Kemudian mereka akan beranjak dewasa, sekitar umur 3 tahun atau 4 tahun mereka mulai bisa berbicara atau berbahasa dengan frasa atau kata-kata atau lebih seperti mama mau itu, mama ambilkan itu, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kali ini saya membuka sesi tanya jawab, atau barangkali dari teman-teman di sini ingin menambahkan sesuatu. Kenalkan, saya Fairuz Primada dengan NIM Aktif 22. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan pada bab secara psikolinguistik terdapat 3 generasi dalam psikolinguistik, yaitu generasi pertama, kedua, dan ketiga. Apa saja yang dibahas dalam psikolinguistik generasi pertama, kedua, dan ketiga itu? Terima kasih. Yuk. Baik, perkenalkan nama saya Rida Fatin Maulia dengan NIM Aktif 29. Pertanyaannya, dari yang sudah dijelaskan tadi, sebutkan contoh-contoh hipotesis yang dijelaskan tadi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya pertama dengan IMAI 16. Tadi sudah dijelaskan tentang gangguan berbicara. Tolong berikan contoh terkait gangguan berbicara seperti gangguan mekanisme berbicara, gangguan akibat, multifaktorial, dan gangguan psikogenik. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Fairuz dengan juga. Barangkali nanti ada yang ingin menambahkan, boleh ya teman-teman. Jadi tadi ada 3 generasi psikolinguis.
generasi kedua, dan yang ketiga ada psikolinguistik generasi ketiga. Dan apa yang dibahas dalam psikolinguistik generasi pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Jadi pada psikolinguistik generasi pertama itu membahas terkait pelemahan psikolinguistik generasi pertama yang dijelaskan menurut Parera pada tahun 1996 yang mencatat adanya 3 kelemahan dalam psikolinguistik generasi pertama. Yang pertama adanya sifat reaktif dari psikolinguistik tentang bahasa, kemudian psikolinguistik itu bersifat automatik, dan yang ketiga psikolinguistik itu bersifat individual. Kemudian pada psikolinguistik generasi kedua itu membahas terkait proses berbahasa itu bukanlah terkait dengan bukti-bukti bahasa yang diperoleh, tetapi merupakan kaidah dan sistem kaidah yang diperoleh. Kemudian ada psikolinguistik generasi ketiga yang membahas terkait orientasi pada psikologi dari informasi linguistik dan psikologi yang memperhitungkan situasi dan konteks pergeseran analisis seperti itu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rida Fatih Maulia dengan NIM akhir 29. Ya, penjelasan contoh ya, contoh dari hipotesis nurani, tabula rasa, dan kesemestaan. Jadi contoh hipotesis nurani itu adalah bayi yang tumbuh di lingkungan berbahasa Indonesia, maka secara otomatis bayi itu akan dapat berbahasa Indonesia. Ataupun bayi yang tumbuh dari luar bahasa Indonesia itu atau bahasa Inggris atau dari luar negeri, maka secara otomatis bayi tersebut mampu memahami bahasa luar negeri. Kemudian ada contoh hipotesis tabula rasa itu ketika anak kecil bisa berbicara karena sering mendengarkan ucapan-ucapan. Contohnya ketika anak kecil bisa bicara itu orang tuanya melatih kata mama atau ibu atau ayah atau bapak. Ketika kata-kata tersebut sering diucapkan, maka mereka itu akan sering mendengarkan, kemudian muncullah bahasa mereka, ayah, ibu, mama, seperti itu. Kemudian ada hipotesis kesemestaan. Contohnya yaitu ketika anak itu memiliki daya ingin tahu yang kuat, mereka itu akan sering bertanya kepada orang yang dewasa atau ke orang tuanya, itu apa? Itu apa? Atau mereka sering memberitahu orang tuanya ketika anak sudah mengerti sebuah alat transportasi ya, contohnya truk, maka ketika kita membawa mereka jalan-jalan, pasti mereka memberitahu orang tuanya truk, seperti itu, Mbak Nida. Ya, sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan Mas Rizky dengan NIM akhir 16 terkait gangguan berbahasa. Contoh gangguan berbahasa pada mekanisme berbicara. Gangguan pada mekanisme berbicara itu terjadi pada pita suara, tiga, dan kerongkongan atau paru-paru. Gangguan yang timbul itu menyebabkan orang-orang itu sulit bicara. Contoh gangguan pada paru-paru itu menyebabkan sulit bicara karena terjadi sesak napas. Mereka akan kesusahan karena napas mereka pendek. Seperti itu. Kemudian ada gangguan pada pita suara. Biasanya orang yang memiliki gangguan pada pita suara itu akan terlihat ciri-cirinya, yaitu suara mereka itu sering serak. Contohnya itu ketika kita melihat orang yang merokok terlalu lama, kemudian sampai sininya dioperasi, itu suara-suara mereka itu serak. Seperti itu. Kemudian ada gangguan pada lidah atau sariawan ketika kita merasakan sakit,
berbicara. Kemudian yang kedua ada gangguan ya, gangguan akibat multifaktorial ya. Contohnya yaitu berbicara serampangan atau berbicara secara cepat. Contohnya saya mau makan, saya mau tidur, seperti itu merupakan gangguan berbicara ya, tanpa kita sadari. Selama ini kita hanya tahu bahwa orang itu bicaranya cepat sekali, padahal itu merupakan gangguan berbicara. Kemudian ada juga berbicara propulsif atau berbicara tersendat-sendat dengan suara kecil. Saya seperti itu. Kemudian ada berbicara mutis atau diam saja, seperti Master Limbat ya, dia tidak berbahasa, dia diam saja. Kemudian ada psikogenik. Psikogenik tadi sudah dijelaskan bahwa berkaitan dengan jiwa. Kenapa berkaitan dengan jiwa? Karena setiap orang memiliki jiwa yang berbeda-beda. Ada yang berbicara manja karena dia mempunyai jiwa yang manja. Ada berbicara kemayu karena dia memiliki sifat seperti perempuan. Kemudian ada bicara yang gagah mungkin karena dia grogi atau disebabkan hal lainnya. Kemudian ada juga bicara latah. Bicara manja itu ya kalian tahu sendiri lah ya, orang manja itu seperti apa. Kemudian bicara kemayu ini biasanya sering terjadi pada laki-laki yang memiliki sifat-sifat seperti perempuan, seperti itu. Kemudian bicara gagap itu contohnya kalian tahu Aziz Gagap ya? Ya, itu bicaranya seperti itu. Kemudian latah. Latah juga kalian tahu ya. Misalkan kalian mendengarkan kata kucing, orang latah itu pasti kucing seperti itu. Itu Mas Rizky. Jadi macam-macam contoh gangguan berbicara. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.